Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kami di Bible Study for Kids Online di channel Agape Sarang Indonesia. Apa kabar adik-adik hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama sampai pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Dan adik-adik, saya berharap adik-adik di rumah juga membuka Alkitabnya ya. Nah, adik-adik, setelah Yosua mati, Allah memilih pemimpin baru untuk bangsa Israel. Mereka disebut hakim-hakim. Eli adalah salah seorang hakim itu. Dia juga seorang imam Allah. Dia merawat kemah suci. Dia membakar kurban persembahan untuk orang-orang Israel. Nah, adik-adik, suatu hari seorang perempuan bernama Hana masuk ke dalam kemah suci untuk berdoa. Dia sedih karena tidak memiliki anak. Kemudian adik-adik, Hana memohon kepada Allah agar memberinya bayi lelaki. Dia berjanji akan mengajarkan kepada bayinya untuk mematuhi Allah. Dia akan membawanya ke kemah suci untuk melayani Allah adik-adik. Dan adik-adik, pada waktu itu Imam Eli mendengar doa Hana. Dia mengatakan kepadanya Allah akan memberinya bayi lelaki. Dan pada waktu itu adik-adik, Hana sangat gembira. Allah memberkatinya. Dia melahirkan bayi lelaki. Dia menamainya Samuel. Dan adik-adik, Hana merawat Samuel dengan baik. Suatu hari, Hana membawa Samuel kepada Eli. Dia meminta Eli untuk mengajarinya melakukan pekerjaan Allah. Hana meninggalkan Samuel bersama Eli dan pulang ke rumahnya. Samuel membantu Eli melakukan pekerjaan Allah. Samuel belajar menolong sesamanya. Allah sangat berkenan kepada Samuel. Orang-orang yang datang ke kemah suci sangat menyukai Samuel. Eli memiliki 2 putra. Mereka membantunya di kemah suci, tetapi mereka tidak mau menolong orang lain. Berbeda dengan Samuel adik-adik. Anak-anak si Eli sering berbuat banyak kejahatan. Orang-orang mengatakan kepada Eli, putra-putranya Eli sangat jahat. Tetapi Eli masih mengizinkan mereka bekerja dalam kemah suci itu adik-adik. Nah adik-adik, pada suatu hari Allah mengutus seorang nabi menemui Eli. Nabi berkata kepada Eli bahwa Allah tidak senang melihat perbuatan putra-putranya. Mereka memiliki imamat, tetapi mereka tidak saleh. Mereka tidak dapat mempertahankan imamat itu adik-adik. Allah akan memberikan imamat kepada orang-orang yang saleh. Nabi mengatakan anak-anak Eli akan binasa karena ketidaktaatan adik-adik. Karena anak-anak Eli perbuatannya jahat sehingga Allah sangat marah. Dan pada waktu itu adik-adik, Eli sangat sedih. Suatu malam Eli berada di tempat tidurnya. Samuel berada di tempat tidur di kamar lainnya. Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Samuel adik-adik mengira bahwa Eli yang memanggilnya. Dan adik-adik, Samuel berlari menemui Eli. Lalu Eli mengatakan dia tidak memanggil Samuel. Dia menyuruh Samuel untuk kembali tidur. Dan Samuel melakukannya. Kemudian adik-adik, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya 3 kali. Setiap kali dia menemui Eli, dan setiap kali pula Eli menyuruhnya untuk tidur kembali. Karena adik-adik, Samuel menyangka bahwa Eli yang memanggil Samuel. Nah adik-adik, akhirnya Eli memberitahu Samuel bahwa Allah memanggilnya. Eli menyuruh Samuel pergi ke kamarnya dan mendengarkan Allah. Lalu adik-adik, Allah berfirman kepada Samuel bahwa Eli membiarkan anak-anaknya menjadi jahat. Maka Eli dan anak-anak tidak dapat lagi bekerja di dalam kemah suci dan mereka akan
binasa adik-adik. Nah adik-adik, keesokan harinya Samuel menceritakan kepada Eli apa yang difirmankan Allah. Eli tahu bahwa Allah telah berbicara kepada Samuel. Kemudian anak-anak Eli tewas dalam peperangan. Eli mati ketika mendengar tentang anak-anaknya. Dan adik-adik, pada waktu itu Samuel sudah menjadi dewasa dan Allah memberkatinya. Allah memilih Samuel menjadi nabi dan hakim yang baru untuk bangsa Israel. Samuel memiliki imamat. Allah mengunjungi Samuel dan berbicara kepadanya. Semua orang tahu Samuel adalah nabi yang dipercayakan oleh Allah, adik-adik. Oke adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita dapat belajar dari seorang Samuel. Allah sangat marah kepada orang-orang yang berbuat jahat dan tidak taat kepada Allah, adik-adik. Nah, di sini Samuel sangat disukai oleh Allah, sehingga Samuel dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi yang memimpin bangsa Israel. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya di channel Agape Sarang Indonesia. Sehat selalu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.